Pemerintah Kabupaten Karanganyar diduga telah mencabut 5 persetujuan bangunan gedung PBG kawasan Holy Land di Kecamatan Gondangrejo dikarenakan adanya penolakan pembangunan oleh sejumlah ormas. Oleh karena itu, Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor sebagai kuasa hukum Yayasan Anugerah Sejahtera selaku pemilik Holy Land akan menggugat Pemkab Karanganyar ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT UN). Ketua Umum LBH GP Ansor Dendi Juhairil Finsa menyampaikan bahwa ada 5 persetujuan bangunan gedung PBG tersebut sebelumnya telah diterbitkan oleh Pemkab Karanganyar. Namun setelah ada desakan dari sejumlah ormas, kelima PBG dicabut pada akhir Desember 2025. PBG yang sudah dikeluarkan Pemkab Karanganyar kemudian dikoreksi, ditunda dan akhirnya dicabut sendiri. Cuma dalam waktu 3 hari melakukan itu, menurutnya ada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar, bahkan tanpa mengajak Yayasan Anugerah Sejahtera untuk duduk bersama membahas apa persoalan tentang pencabutan PBG. Dendi mengatakan bahwa sebelumnya setelah PBG diterbitkan, muncul surat dari ormas pihaknya menduga pemerintah takut terhadap tekanan yang diberikan ormas tersebut. Saat ini pihaknya telah melayangkan banding administratif setelah pencabutan PBG tersebut. Jika langkah ini tak membuahkan hasil, pihaknya akan melayangkan gugatan ke PT UN. Sudah dikeluarkan kemudian dikoreksi oleh mereka, ditunda dan akhirnya dicabut sendiri. Ini kami melihat cuma dalam waktu 3 hari bisa melakukan itu. Ini kami melihat ada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar tanpa melihat, mendudukkan, mengajak Yayasan Anugerah Sejahtera untuk duduk bersama apa persoalannya. Penundaan yang dilakukan oleh Bupati Karanganyar sebelumnya, kami melihat ada surat dari kelompok laki gitu ya, menyatakan menolak, kemudian Bupati berdasarkan itu melakukan penundaan, kemudian mereka melakukan pencabutan. Ini sangat diduga keras oleh kami ada keberpihakan atau takut atau apa yang dilakukan oleh Pemkab Karanganyar sehingga tidak memberikan ruang atau menjadi intoleransi terhadap masyarakat sendiri, warga negara sendiri untuk beribadah di Indonesia gitu ya, sebagai warga negara Republik Indonesia. Sementara itu, Ketua Yayasan Keluarga Sejahtera Triwaluyo selaku pengelola Taman Doa Holy Land mengatakan pihaknya telah menempuh prosedur yang berlaku dalam pembangunan Holy Land ini. Pembangunan telah berjalan 1,5 tahun dan pada September 2025 kemarin pembangunan dihentikan dengan adanya surat dari Bupati Karanganyar dan kemudian 5 PBG dicabut. Pihaknya juga menyayangkan keputusan tersebut karena Holy Land atau Bukit Doa dibangun dengan fungsi sosial budaya, bukan hanya untuk komunitas tertentu. Lumayan banyak gitu ya yang kemudian kita bisa keluarkan, dan kaitannya dengan pencabutan PBG ini pun juga prosesnya dalam proses untuk terbitnya PBG itu kan ada iuran-iuran yang kami bayarkan secara online tentu saja, yang memang sesuai aturan yang ada. Itu pun juga akhirnya akan menjadi sesuatu hal yang menjadi kerugian kami seperti itu. Dan selain itu juga kerugian-kerugian lain yang kami tanggung berkaitan dengan baik itu penundaan dan juga berkaitan dengan pencabutan PBG ini seperti itu. Dan juga masyarakat yang bekerja, yang berjualan di sana, karena selama ini pun juga dalam proses pembangunan ini kan otomatis ekonomi dan kemudian juga lingkungan di sana itu pasti akan terangkat, sehingga otomatis juga warga sekitar dengan dampak penundaan dan pencabutan ini otomatis akan juga berdampak kepada lingkungan. Ini sebenarnya bukan hanya berkaitan dengan kami yayasan, tetapi juga dengan lingkungan dan juga dengan kedepannya ketika kemudian ini terus terjadi seperti ini, ketidakadilan dan kemudian sesuatu hal yang kurang bijaksana, maka ya itu akan menjadi sebuah presiden yang buruk. Jonas Sandi, Karanganyar, TA TV.